bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, dan dua ini sahabat. Lalu Marwan Ibn Hakam, beliau hidup di zaman tabi'in. Mereka biasa menutup wajah mereka saat ihram. Wa hadza isnadun sahih, dan sanadnya sahih. Penutup wajah, penutup muka bagi laki-laki yang sedang ihram dilakukan oleh sekelas khulafaur rasyidin, yaitu Utsman, dan dilakukan oleh Zaid bin Thabit, orang yang sangat paham tentang Al-Quran, karena beliau adalah penulis Al-Quran Nabi SAW. Kemudian juga Al-Buhuti, ulama Hambali, beliau mengatakan, "Lau ghattal muhrimu adz-dzakar wajhahu." Kalau orang sedang ikhram, laki-laki, dia menutupi wajahnya, fayajuzu, hukumnya boleh. Ruya an Utsmana wa Zaid bin Thabit wa Ibn Abbasin wa Ibn Zubair wa ghairihim. Diriwayatkan bahwa Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair serta ulama yang lain mereka melakukan itu. Dan ada juga keterangan-keterangan yang lain seperti dalam Tarhut Tathrib dinyatakan zahiru qawlihi la tantakibil mar'ah ikhtisasuha. Makna teks dari sabda Nabi SAW, janganlah wanita pakai niqab, ini khusus bagi wanita. Wa anna ar-rajula laysa kadzalik, sementara laki-laki tidak seperti itu. Wa huwa muqtada ma dzakarahu awwalul hadis, dan ini sejalan dengan yang disebutkan di bagian depan hadis yang harus ditinggalkan oleh orang muhrim, orang yang sedang ihram, di mana Nabi SAW tidak menyebutkan penutup wajah, yang merupakan pendapat jumhur ulama bahwa menutup wajah bagi laki-laki itu tidak dilarang. Maka wallahu ta'ala alam, dalam hal ini bagi orang yang sedang ihram dibolehkan untuk memakai masker, baik ihram untuk kepentingan haji atau ihram untuk kepentingan umrah, dimulai dari miqat atau ketika dia mulai untuk melaksanakan haji dari hotel masing-masing atau dari Mina di hari Tarwiyah. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits. Terima kasih. Apa hukumnya laki-laki memakai masker ketika ihram, baik ihram untuk haji atau untuk umrah? Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Dan apabila ada uzur, apakah wajib membayar fidyah ataukah tidak? Insya Allah kita akan bahas itu. Dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, pakaian apa saja yang harus dikenakan oleh orang yang ihram?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "La talbas al-qumus walal amaim walas sarawilat." Orang yang ihram tidak boleh memakai gamis, tidak boleh memakai imamah, tidak boleh memakai celana, tidak boleh pakai burnus, yaitu baju yang ada tutup kepalanya. Walal khifaf, tidak boleh pakai sepatu. Wala illa ahadun la yajidu na'lain falyalbas khuffain wal yaqta'huma asfala minal ka'bain, kecuali kalau dia tidak punya sandal, maka dia boleh pakai sepatu tapi dipotong bagian atasnya sehingga terbuka mata kakinya. Wala talbasu minas thiyabi syai'an massahu za'faran aw wars, dan tidak boleh memakai kain yang diberi minyak wangi atau wantex. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beberapa larangan bagi laki-laki ini, kemudian Nabi SAW juga menyampaikan larangan bagi wanita. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, wala tantakibil mar'ah al-muhrimah wala talbas al-kuffazain. Wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab dan tidak boleh pakai sarung tangan. Lalu ada hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, ada orang yang terjatuh dari ontanya ketika ihram, kemudian orang itu mati. Kemudian Nabi SAW berpesan, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi wa la tukhammiru ra'sah wa la wajhah." Mandikan dengan air dan daun bidara, kafani dengan 2 kainnya, jangan kalian tutupi kepalanya dan tidak pula wajahnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan.
karena nanti orang ini akan dibangkitkan pada hari kiamat mulabbiyan sambil bertalbiyah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, dengan berbekal 3 hadis ini, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kemudian hadis tambahannya yang juga dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Bukhari, dan juga hadis Ibnu Abbas. Kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang hukum memakai masker bagi laki-laki. Ulama berbeda pendapat dalam memahami beberapa hadis di atas terkait hukum menutup wajah, termasuk memakai masker bagi orang yang ihram. Pendapat pertama mengatakan orang yang ihram tidak boleh menutup wajah, termasuk menggunakan masker, sehingga ini masuk bagian dari larangan ketika ihram. Dan kalau dia melanggar larangan, jika disengaja karena ada uzur, hukumnya boleh, namun dia wajib bayar fidyah, sebagaimana yang berlaku dalam keterangan yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 196, yaitu menyembelih hewan atau sedekah makanan kepada 6 orang miskin atau berpuasa. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan pendapat Hanafiyah serta pendapat yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Utsyaih rahimahumullahul jami'. Dan alasan pendapat ini adalah dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW melarang wanita pakai niqab, sehingga berlaku pula bagi laki-laki. Jika wanita yang butuh untuk tutup muka dilarang pakai niqab, apalagi laki-laki, maka laki-laki tidak boleh tutup wajah. Dan juga hadis dari Ibnu Abbas di mana Nabi SAW melarang orang yang mati dalam kondisi ihram untuk ditutupi kepalanya dan ditutupi wajahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Tayyib. Kita simak keterangan dalam Syarhul Kabir karya Ibnu Dardir, ulama Malikiyah. Beliau mengatakan, wa hurrima 'ala ar-rajul sitru wajhin kullan aw ba'dan. Diharamkan bagi laki-laki untuk menutup wajah, baik secara keseluruhan atau sebagian, aw ra'san kadzalik bima ya'uddu satiran, atau kepala dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup, katinin, seperti tanah liat. Sehingga misalnya ada orang mengambil tanah liat kemudian dia lelet-leletkan di mukanya atau di kepalanya sehingga menjadi tutup bagi wajah atau tutup kepala, hukumnya enggak boleh. Apalagi selain seperti topi, karena wajah dan kepala berbeda dengan anggota tubuh lainnya, maka haram menutupinya dengan apapun yang secara umum dianggap sebagai penutup secara mutlak. Demikian kata beliau, dan ini bisa mewakili keterangan dalam mazhab Malikiyah. Kemudian kita beralih kepada kitab Al-Hidayah Syarhul Bidayah, yang ini merupakan kitab mazhab Hanafi. Di situ dinyatakan wala yughatti wajha, orang yang ihram tidak boleh menutup wajahnya, wala ra'sa, dan juga tidak boleh menutup kepalanya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi SAW, la tukhammiru wajhah wala ra'sah. Orang yang mati itu jangan kau tutupi wajahnya dan kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan bertalbiyah, karena dia mati dalam kondisi ihram. Nabi SAW sampaikan ini fi muhrimin, untuk orang yang ihram, tufiya, yang meninggal dunia. Lebih dari itu, li'annal mar'ah la tughatti wajhaha, wanita tidak boleh menutup wajahnya. Ma'anna fil kashfi fitnatan farrajulu bittariqi aula. Padahal wanita ketika membuka wajahnya itu bisa memicu fitnah, tapi dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka yang lelaki lebih enggak boleh lagi ketika mereka sedang ihram. Ini pendapat dalam mazhab Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan bahwa tutup wajah bagi laki-laki maupun perempuan hukumnya dilarang. Baik, sehingga kalau butuh gimana Pak? Misalnya orangnya alergi debu atau sensitif dengan debu dan seterusnya. Kalau butuh berarti ada uzur. Kemudian dia pakai masker. Hukumnya boleh karena ada uzur. Tapi ada tanggung jawab yang harus dia lakukan,
yaitu bayar fidyah. Selanjutnya, kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan lelaki yang ikhram baik umrah maupun haji boleh menutup wajah dan tidak ada kewajiban bayar fidyah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya Syafi'iyah dan Hambali. Alasan pendapat ini adalah bahwa dalam hadis Ibnu Umar tentang larangan-larangan pakaian yang dipakai ketika ihram itu sama sekali tidak menyebutkan tentang wajah. Untuk larangan bagi laki-laki, Nabi SAW menyebutkan nggak boleh pakai gamis, nggak boleh pakai burnus, tidak boleh pakai sarawilat, tidak boleh pakai qalanis, tutup kepala. Kemudian tidak boleh pakai khifaf, sepatu. Tapi beliau tidak menyebutkan penutup wajah. Sementara masyarakat Arab itu punya tradisi suka menutup wajah mereka. Apalagi ketika mereka melakukan perjalanan di padang pasir. Sehingga seperti yang Anda lihat ya, bagaimana penampilan orang dulu ya, yang diilustrasikan bahwa mereka dulu suka memakai tutup kepala, tutup wajah saat mereka melakukan perjalanan di padang pasir, berarti itu hal yang biasa. Sementara hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan larangan menutup wajah bagi jenazah yang ihram, karena menutup wajah jenazah mengharuskan menutup kepalanya. Nah, sebab ketika kain ihram itu dipakai untuk tutup jenazah secara keseluruhan, otomatis nanti akan menyebabkan kepalanya tertutup. Maka Nabi SAW melarang, jangan tutup kepalanya juga wajahnya, agar kain ihramnya hanya sampai di leher ke bawah. Baik, di samping itu juga terdapat beberapa riwayat dari para sahabat bahwa mereka menutup muka mereka ketika ihram. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, madhabuna, madhab kami yaitu Syafi'iyah, annahu yajuzu lirrajuli al-muhrim sitru wajhihi wala fidyata alaihi wa bihi qala jumhurul ulama. Menurut mazhab kami yaitu Syafi'iyah, dibolehkan bagi laki-laki yang sedang ihram untuk menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban fidyah baginya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Wahtajja ashabuna biriwayati Syafi'i an Sufyan ibn Uyainah, dan pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Para ulama kami yaitu Syafi'iyah berdalil dengan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i dari Sufyan ibn Uyainah, dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya, anna Utsman ibn Affan wa Zaid bin Thabit wa Marwan ibn al-Hakam kanu yukhammiruna wujuhahum wa hum hurumun, bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, dan dua ini sahabat, lalu Marwan ibn al-Hakam, beliau hidup di zaman tabi'in, mereka biasa menutup wajah mereka saat ihram. Wa hadza isnadun sahih, dan sanadnya sahih. Baik, jika riwayat ini benar, maka cukup kuat untuk mengatakan bahwa penutup wajah, penutup muka bagi laki-laki yang sedang ihram dilakukan oleh sekelas khulafaur rasyidin yaitu Utsman, dan dilakukan oleh Zaid bin Thabit, orang yang sangat paham tentang Al-Quran, karena beliau adalah penulis Al-Quran Nabi SAW. Kemudian juga Al-Buhuti, ulama Hambali, beliau mengatakan, "Lau ghattal muhrimu adz-dzakar wajhahu." Kalau orang sedang ihram, laki-laki, dia menutupi wajahnya, fayajuzu, hukumnya boleh. Ruya an Utsmana wa Zaid bin Thabit wa Ibn Abbasin wa Ibn Zubair wa ghairihim. Diriwayatkan bahwa Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair serta ulama yang lain mereka melakukan itu. Wali annahu lam tata'allaq bihi sunnatut taqsir minar rajul, dan menutup wajah itu tidak ada kaitannya dengan sunnah motong rambut yang dilakukan oleh lelaki. Falam tata'allaq bihi hurmatut takhmir kabaki badani, sehingga tidak ada kaitannya dengan larangan untuk menutupi wajah sebagaimana umumnya anggota badan. Baik, ini keterangan Al-Buhuti,
ulama Hambali dalam Kasyaful Kina. Dan ada juga keterangan-keterangan yang lain seperti dalam Tarhut Tathrib dinyatakan zahiru qawlihi la tantakibil mar'ah ikhtisasuha. Makna teks dari sabda Nabi SAW, janganlah wanita pakai niqab, ini khusus bagi wanita. Wa anna ar-rajula laisa kadzalik. Sementara laki-laki tidak seperti itu. Wa huwa muqtada ma dzakarahu awwalul hadis, dan ini sejalan dengan yang disebutkan di bagian depan hadis yang harus ditinggalkan oleh orang muhrim, orang yang sedang ihram, di mana Nabi SAW tidak menyebutkan penutup wajah. Baik, jika kita mengambil pendapat yang kedua ini, yang merupakan pendapat jumhur ulama, bahwa menutup wajah bagi laki-laki itu tidak dilarang, maka wallahu ta'ala alam, dalam hal ini bagi orang yang sedang ihram dibolehkan untuk memakai masker, baik ihram untuk kepentingan haji atau ihram untuk kepentingan umrah, dimulai dari miqat atau ketika dia mulai untuk melaksanakan haji dari hotel masing-masing atau dari Mina di hari Tarwiyah. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.